Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan metode assignment problem atau metode penugasan yang kedua, yaitu masalah maksimisasi. Nah, langkah-langkahnya adalah: satu, tentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Jadi kebalik dengan metode minimisasi. Kalau ini kita mencari nilai yang terbesar di setiap baris. Untuk langkah selanjutnya, periksalah apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, lanjutkan ke langkah ketiga. Nah, bila belum, lakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dari nilai terkecilnya. Nah, artinya apa? Artinya untuk penentuan maksimasinya hanya pada saat pertama kita menentukan baris terbesar. Nah, selanjutnya sama dengan metode minimisasi, yaitu cari yang terkecil. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung pada contoh. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Jadi ini tabel awalnya ada 4 salesman, kemudian ini daerah ada 4 daerah. Nah, masing-masing salesman mempunyai pendapatannya. Yang terbesar adalah untuk daerah 1, salesman 1 mendapatkan 1000. Kemudian untuk daerah 2 900 dan seterusnya. Sama juga untuk salesman 2, daerah 1 1100, daerah 2 1000 dan seterusnya. Nah, karena kita mencari maksimasi, maka kita cari tiap baris yang paling besar. Maka untuk baris yang pertama adalah 1100 untuk salesman 1 di daerah 3. Kemudian untuk salesman 2 di daerah 1, salesman 3 di daerah 4, dan salesman 4 di daerah 1. Nah, karena salesman 1 itu karena daerah 1 itu ada 2, maka seharusnya kita menempatkan di daerah 2 karena itu masih kosong. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah kurangi nilai yang terbesar dengan angka di kolom yang akan kita isi. Maka 1100 kurangi 1000, 1100 kurangi 900, 1100 kurangi 1100, 1100 kurangi 900, dan seterusnya tiap hari seperti itu. Hasilnya akan ketemu kolom daerah pemasaran yang atas. Nah, langkahnya sama. Setiap kolom yang ada nilai 0 kita beri corek secara vertikal. Nah, ternyata untuk daerah 2 tidak ada. Nah, di sini kita tidak cari yang terbesar kalau menurut metode maksimasi, tapi kita mencari yang terkecil. Nah, karena langkah-langkahnya setelah ini kita cari yang terkecil. Nah, apabila ada 2 nilai yang terkecil, ya ini 100, maka Anda boleh pilih salah satu. Boleh yang salesman 2 atau salesman 3. Nah, di sini saya pilih yang salesman 2. Kemudian semua nilai kurangi dengan nilai yang terkecil tersebut. Maka jadilah tabel yang di bawahnya angkanya. Artinya 200 kurangi 100, 100 kurangi 100, 100 kurangi 100, dan 150. Nah, ini angkanya. Nah, setelah ini kita lihat apakah setiap kolom sudah ada nolnya belum. Oh, ternyata sudah. Maka penugasannya kita beri sini corek secara vertikal, kemudian sini kita corek secara horizontal.
horizontal yang ada nolnya, kalau yang tidak kita lewati. Nah, ternyata tinggal 1. Biasanya kalau tinggal 1 semuanya sudah bisa memenuhi. Nah, ini tabel optimalnya sama seperti maksimasi, kita bisa cari dari bawah kanan ataupun dari atas sebelah kiri. Nah, di sini kita pilih yang dari sebelah kanan. Maka setiap ketemu nilai 0 kita beri tanda. Artinya untuk daerah 4 dilakukan oleh salesman 3. Kemudian daerah 3 salesman 1. Nah, kemudian untuk salesman 2 di daerah 3, oh sudah ada, makanya kita harus melihat sebelahnya sudah ada belum. Kalau sudah ada berarti naik ke atasnya. Jadi untuk daerah 2 salesman 2 dan salesman ke-4 di daerah 1. Nah, setelah itu inilah daerah-daerah per salesman. Nah, untuk melihat berapa besar biaya pemasarannya, maka kita konvertkan tabel yang atas ke tabel awalnya, sama persis. Nah, artinya apa? Keuntungan yang diperoleh maksimal yaitu 1.100, 1.000, 1.050 dan ditambah lagi 1.150, hasilnya 430. Nah, demikian untuk metode maksimasi. Sampai di sini dulu. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.